Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mutiara, apa kabarnya? Semoga Waalaikumsalam. sehat-sehat selalu. Tanaman tembakau merupakan salah satu komoditas pertanian yang memerlukan perhatian khusus dalam budidayanya untuk menghasilkan daun berkualitas tinggi. Budidaya tembakau meliputi pemilihan varietas yang sesuai, pengolahan tanah yang baik, penggunaan bibit yang unggul, serta pemberian cukup dan pupuk dan perawatan yang tepat agar tanaman tumbuh dan berkembang optimal. Pada episode kali ini kita akan berbicara dan berbincang dengan petani asal Sumeneb yang membudidayakan tembakau, salah satu komoditas yang tinggi permintaannya di Indonesia. Beliau ada Pak Lutfi yang telah mewarisi tradisi bertani tembakau dari orang tuanya. Ia menanam tembakau dalam jumlah besar di lahan pegunungan yang dimilikinya, serta membudidayakan tembakau sebagai tanaman tambahan. Nah, bagaimana cerita hingga kini hasil panen beliau bisa berkualitas? Kita akan tanyakan langsung pada beliau bagaimana perawatan dan pemupukannya hanya di Bicara Tani episode yang ke-232 ini. Sebelum ngobrol-ngobrol, saya mengingatkan sahabat Mutiara untuk like video ini, subscribe channel NPK Mutiara TV, dan pentung tanda loncengnya. Media sosial kami lainnya bisa dilihat pada deskripsi video ataupun layar sahabat Mutiara saat ini. Oke, kita sapa langsung Pak Lutfi, atau saya manggilnya Mas Lutfi lah. Halo, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Oke, gimana sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, ini jenengan di tepatnya di Sumenebnya apa di Pamekasannya nih? Di daerah Sumeneb, Pak. Di Desa Larangan Pereng, Peragaan Sumeneb, Pak. Oke, Sumeneb ya. Kalau saya Sumeneb ini pasti kalau ingetnya itu bawang, bawang merah, Sumeneb kan gitu. Betul nggak Sumeneb bawang merah itu asalnya dari sana, Mas Lutfi? Ya, menurut ceritanya ya memang benar dari Sumeneb, Pak. Oh, seperti itu ya. Ini Ya, saya konfirmasi langsung ke orang sananya. Oke, tapi hari ini kita akan bincang-bincang tentang tembakau ini ya. Ya walaupun ya, tembakau ini ya banyak yang suka dan banyak juga yang nggak suka ya. Katanya ya merusak kesehatan gitu ya. Tapi ya kita dari sisi ekonominya sajalah ya. Oke, Mas Lutfi, gini, ya, Pak. saya manggil Mas nggak apa-apa ya? Ya, enggak apa-apa. Eki. Oke, oke, Mas. eh Gini, jarang soalnya ya yang muda-muda ini seneng bertani ya. Ini awal mula terjun tertarik untuk nanam budaya ini gimana ceritanya? Pripun ceritanya? Kok bisa seneng nanam tembakau ini? Monggo. Ya, sebelumnya
saya tanam tembakau memang sudah ikut orang tua, itu Oke. Pak. Hmm. Nah, tapi yang menjadi tertariknya tanam tembakau itu cara perawatannya itu lebih mudah, terus Oke. hasilnya lebih menguntungkan, Hmm. terus ada yang untuk stok-stoknya itu ada gudangnya Pak, untuk panennya itu Pak, untuk ada Oke. pengepul besarnya itu. Jadi gampang pemasarannya ya. Nah, gampang pemasarannya. Oke. Kata Mas Lutfi gampang perawatannya, tapi bagi saya susah ini. Oke, Mas Lutfi, tembakau ini biasanya yang rame tanam ini bulan berapa kalau di Sumeneb? Sejak mulai bulan 5, kalau sudah ada tanda-tanda musim kemarau bulan 4, Hmm. berarti bulan 5-nya siap, Pak. Oke. Nah, kan yang sekarang kan sudah bulan 4, tapi masih ada hujan. Tapi Oke. rencananya akhir bulan 5 ada perencanaan untuk tanam tembakau. Gitu, Oke. Pak. Walaupun masih ada hujan. Enggak, Pak. Kalau masih hujan bulan 5, ya pasti bulan 6 gitu, Pak. Oke. Kenapa di musim kemarau itu lebih memilih nanam tembakau daripada nanam yang lain? Kenapa? Di sini memang mayoritasnya sudah tanam tembakau di musim kemarau. Terus Oke. musim kemarau itu kalau tembakau tidak butuh terlalu banyak air, Oke. terus itu perawatannya mudah. Yang kata saya tadi untuk pemasarannya lebih mudah juga. Gampang. Oke. Nah, gampang. Oke. Berapapun banyak petani panen itu pasti ada yang nampung ya kalau tembakau. Iya, ada Oke. Pak. Soalnya banyak gudang-gudang dari pabrikan itu sudah mendirikan di daerah Madura, Pak. Oke, jadi aman lah daripada Aman. kita nanam tomat, nanam cabai itu susah gitu ya. Iya, iya. Oke, Mas Lutfi, Iya. dari mana nih bibit tembakau pertama kali diperoleh di Madura ini? Asli Madura bibit tersebut atau ambil dari luar? Pertama kata orang tua dulu memang aslinya ada Hmm, tembakau itu khusus ciri khasnya Madura, oke, yaitu dari daerah Perancak. Yang terkenal itu pipit Perancak itu, Pak. oh perancak ya. Perancak Itu itu. daerah mana? Sumeneb juga. Iya, daerah Sumeneb, daerah utara, Pak. Hmm, Itu yang termasuk bibit lokal, lokal Madura, termasuk pembibitan yang ada di Sumeneb, Pak. oke. Ini memang asli sana ya. Iya, Nah ini bibit dari sana sampai sekarang masih dipakai juga ada yang banyak tanam. kalau di daerah saya sudah tidak ada, Pak. Oke, berarti Bibit sekarang luar, Pak. sekarang pakai bibit luar. Dari mana Iya. tuh, Mas Luwet? Ada yang dari Bojonegoro, yang terkenal itu Oke. Bojonegoro, bibit Bojonegoro. Oh Tapi iya, ada yang baru itu Malati Tumpang, Malati Malati tumpang. Tumpang. Oke, Pas Opot, Opot, Pak. opot namanya. Opot. Oke, 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 oke. Oke, ini jenengan kan dari sepuh, dari orang tua ya, Hmm. mengenal tanaman tembakau. Ini pengalaman pertama untuk nanam tembakau ini seperti apa nih? Baru tanam pertama nih, walaupun sudah pengalaman dari orang tua, nah nanam sendiri
pertama ini seperti apa nih, Mas Lutfi? Ya kan se sebelum saya kan dipandu sama orang tua tuh Pak. Oke. Nah, Hmm. terus pas saya jalani sendiri ya agak gimana, agak kurang percaya diri, agak bisa apa enggak gitu. Tanam kayak orang tua gitu. Nah, Masih setelahnya masih grogi iya, berarti ya. iya masih grogi. Setelah ya dicoba kok Ah, bisa gitu. Sebelum oke. sebelum tahu terhadap pupuk mutiara, ini kan Hmm. ceritanya ya Pak Yo. Oke, oke, monggo. Ya, kan di sini mayoritas dari dulu orang tua itu kan pakai yang subsidi itu Pak kan. Gitu. Oke, oke. Ya kalau sekarang ya nggak grogi lagi Pak. Apalagi sudah ada yang mandu ini. Oke, oke, oke. Ah, tantangan terbesar lah untuk budidaya tembakau ini biasanya di apa, Mas Lutfi? Di perawatan sama penyakit atau di apa? Ya tantangan yang paling besar itu penyakit, terus masalah cuaca Pak. Oke, cuaca. Cuaca itu Iya, memang kalau hujan tembakau nggak seneng ya? Atau gimana? nggak kurang, kurang bagus Pak. Oh, memang uh, musim kemarau tapi air ada gitu ya. Iya, iya, ada. Ini musimnya sudah berubah nih Mas Lutfi. Makanya bulan bulan 4 masih ada hujan ini. Oke, nah untuk lokasi nih, lokasi tempat ya. Tembakau yang jenengan tanam ini opot ya. Itu daerah dingin atau daerah memang dataran rendah, Mas Lutfi? Di sini tergolong dataran tinggi Pak. Pegunungan. Oh, oh, pegunungan ya. Ya, di Oke, sini oke. pegunungan, tapi ada istilahnya sawah di sini. Tapi sawahnya ada di gunung. Oh, ada di gunung ya. Oke, 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 oke. Berarti emang spesifiknya eh, varietas ini harus agak tinggi ya, daerah gunung gitu Iya, ya. daerah pegunungan. Oke. Karakternya nih, untuk varietas obat ini karakternya seperti apa, Mas Lutfi? Tanaman tinggi kah, daun banyak atau besar apa? Ininya apa karakter tanamannya? Karakternya upot ini mudah perawatan, Hmm, cepat besar, terus oke. tinggi, daunnya banyak, terus daunnya lebar, Oke, daun iya. banyak, lebar gitu ya. Panjang, lebar, panjang. Wih. Terus tingginya kalau tanaman ini, obot ini bisa berapa meter, Mas Lutfi? Kalau meteran saya enggak pernah meterin, Pak. Kalau misalkan hitungan daun Hmm. nyampe 35, Pak. Oh, 35 daun. Nah, 35 daun. Oke, Ya, oke, 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 oke. Tinggi juga ya. tinggi, iya, iya. Oke. Oke. Ini kan iklim sekarang sudah berubah lah ya. Kita nunggu nunggu musim kemarau ya, akhir bulan April pun masih ada hujan nih. Ini gimana nih? Kalau misalnya sampai bulan 5 ada hujan, tetap mundur atau memang nggak usah nanam tembakau ini nggak bisa atau gimana? Coba lihat kondisi ntar, Pak. Kalau cuman hujannya itu enggak terlalu sering, Oke, itu berani ya. bisa dipaksakan. Soalnya tembakau itu kalau cuman ada hujan di awal, Hmm, itu ndak terlalu masalah ndak ya. terlalu berpengaruh
terhadap Oke. terhadap kualitasnya. Yang penting ntar kalau pas panennya itu, Pak, Menjelang ada panen itu harus kemarau menjelang ya. panen itu sudah masuk musim kemarau misalkan gitu. Oke, oke. Memang eh, apa syarat iklimnya itu kalau di awal ya masih ada hujan sekali dua kali nggak masalah. Heeh. Tapi di saat mau panen ya itu usahakan hujan memang ya ditunda dulu gitu ya. Kalau sudah siap panen ya berdoa tidak mengharap hujan gitu. Oke, nanam tembakau usia pesemaian itu berapa hari, terus di lapangan sampai awal tanam sampai panen itu berapa bulan, Mas Lutfi? Semaian berapa hari? Pembibitan itu 40 hari, Bapak. Oke, 40 40 hari. hari Hmm, pembibitan siap tanam. hmm, oke. Itu kalau di lapangan sampai panen berapa hari? Itu tergantung munculnya bunga, Bapak. Oh, Tergantung munculnya bunga yang biasa kalau tembakau itu berbunga itu berumur antara 70 hari, 60 hari sampai 70 hari itu, Pak. oke, ini ke Keluar keluar bunga. bunga ya. Oke. Iya, keluar bunga. Terus setelah keluar bunga pas terus potong pucuk, Pak. Oh, pucuknya dipotong. Dipotong, bunganya dibuang, bunganya. Oke. Itu mau panen berapa hari tuh di pucuknya Setelah dibuang? setelah potong pucuk itu kalau bisa bertahan bakunya itu kalau misalkan bagus Hmm, daunnya itu masih utuh biru dari bawah sampai ke atas itu oke. sampai umur menunggu 25 hari sampai 30 hari dari potong pucuk, Bapak. Oke. Berarti ya kurang lebih 90 sampai 100 hari Hijau. lah ya. Hijau. Oke. Nah, ini Hijau. panennya Mas Lutfi, panennya daunnya sekaligus dipanen atau bertahap? Kalau di sini bertahap, Pak. Bertahap. Bertahap diambil bawahnya dulu antara 5 sampai 6 daun, Pak. Oke, 5 sampai 6 daun. Daun Iya, bawah ya. daun bawah, daun bawah. Oke. Terus selanjutnya nunggu berapa hari lagi? Selanjutnya nunggu antara 10 sampai 15 hari, Pak. 10 sampai lima 15 belas hari. hari itu berapa daun lagi tuh yang dipanen? Kalau misalkan daunnya itu sampai 30, ya sisa 24 daun, Pak. Oke, itu diambil semua. Iya, sampai ke ujung, Pak. Oke, oke, oke. Oke, habis panen. Nah, ini saya agak sedikit detail nih. Habis panen. Sebelum nanti eh, saya nanya pupuknya. Habis panen nih, itu langsung dirajangkah atau disimpan dulu di ruangan pripun, Mas Lutfi? Habis panen, Hmm. panen sekarang itu disimpan selama 4 hari 4 malam, Pak. Itu di ruangan ya? Di ruangan. Di Oke. ruangan, tapi ruangan tidak tertutup, Pak. Iya, maksudnya nggak dijemur kan? Iya, enggak dijemur. Itu 4 sampai 5 hari ya? Iya, Oke. Baru dirajang. dirajang. Oke, 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 oke. Habis dirajang, apakah dijemur atau tetap di dalam ruangan?
Ya dirajang, habis itu esoknya dijemur. Oh, dijemur ya. Iya, Berarti dijemur sampai dijemurnya itu setelah dirajang ya. iya dijemurnya telah dirajang sampai 2 hari, 2 hari ya. 2 hari jemuran. 2 hari. Nah, ini langsung kirim ke tengkulak. Belum, Pak. Masih Belum. dibungkus dulu, Pak. Oh. Kalau sudah kering, terus Ah, bungkus. ah, Ntar pas cari tangkulak, Pak. Atau oke. dikirim sendiri gitu. Oke, oke, oke. Oke. Eh, pertanyaan yang lain nih. Bagaimana? Karena gini, saya dari dulu ya belum dapat jawaban yang pas. Artinya gini, tembakau ini kan dihisap ya, ya dirokok lah. Kita senang merokok pasti dihisap. Nah, kan kalau di lapangan pasti ada serangan hama penyakit. Itu pestisidanya seperti apa untuk eh, menjaga tanaman yang terserang hama penyakit, Mas Lutfi? Penggunaan Ya, pestisidanya. untuk pestisida, untuk tanaman tembakau ini, Pak, pestisida yang tidak terlalu bau, tidak terlalu melekat terhadap daunnya daunnya tembakau. Soalnya itu membawa terhadap baunya tembakau di waktu kering. Oke. Kalau misalkan pestisidanya itu bahan aktif yang terlalu bau gitu, Pak. Oke. Berarti yang Kalau cuman untuk mengatasi ulat, kan hmm, penyakitnya baku ini kan cuman ulat sama trip, Pak. oke. Itu biasanya Trip pakai apa? sama ulatnya itu pakai bahan aktif metomel gitu, Pak. Kan itu Oke. cepat dan tidak terlalu menyengat baunya, Pak. Oke. Kalau kutunya pakai apa? Kutu kebul sama tripnya itu pakai bahan aktif abamitin. Oke. Hmm. Makanya dari dulu apakah ini disemprot? Karena kalau disemprot kan ada residu. Nah, itu yang saya khawatirkan. Berarti dosisnya pripun, Mas Lutfi? Dosis per tangkinya itu misalnya metomilnya ini pakai berapa berapa banyak satu tangkinya? Metomil 2 sendok, Pak, per tangki 16 liter. 2 Oke. sendok makan. Oke. Kalau Terus kalau abamitinnya? abamitinnya itu per liter 1 mili. Oke, 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 oke. Terus yang ditanyakan Bapak takut pengaruhnya terhadap yang dihisap itu ya, Pak, yang Iya, tidak punya jawaban, betul. Pak. Residunya itu, residu dari Gini, Pak. Gini. abamectinnya. Hmm, Gini, Pak. Untuk tembakau yang serangan itu untuk penyakitnya itu fase awal, Pak. oke. Fase awal kalau sudah dilakukan perlakuan untuk pencegahan terhadap ulat dan trip itu cuman paling nyemprotnya dari fase awal cuman 2 kali, Bapak. Oke. Umur Kalau berapa tuh? antara umur 10 hari fase awal Hmm, sampai umur 20 hari. oke. Kesananya Nah, udah bebas berarti nggak disemprot ya? sudah coba diperhatikan tanaman itu kalau sudah aman, kalau saya bertani Hmm, di bawahnya umur 30 hari itu sudah masuk pestisida, sesudahnya tidak dimasukkan pestisida lagi, Pak. oke. Oke, 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 oke. Kalau sudah aman di garis bawahi ya, Pak. Kalau sudah aman. Nah, Kalau gini. umur kalau umur 2 bulan terserang ulat gimana coba? Atau kutu? Eh? Ah,
Gini Pak, kalau misalkan pengen aman, Ya, kan tak terlalu tanaman itu tidak semuanya diserang ulat, tidak oke, semuanya diserang ulat. Kalau di oke. sini, kalau sudah hampir memasuki panen itu dicari Pak, pakai tangan itu Pak. Oh, oh di met tanah gitu, di met Nah, ya satu-satu ya. nah, kan anu Pak, Oke, mempengaruhi bau Pak kalau sudah dekat terhadap panennya itu Pak. panen. Oke, Nah, oke. terus ntar kan dikonsumsi juga dihisap. Saya menghisap ivermectinnya nanti. Abah, abah mitin deh yang dihisap. Oke, berarti Iya, iya. kalau memang ada serangan ulat di masa-masa ya lewat 30 hari atau mendekati panen itu ya diambilin gitu ya, dicari. Oh, Mm. berarti tidak menggunakan kimia gitu ya. Oke, Mas Lutfi, sekarang pripun cara pemupukannya mulai dari awal sampai berapa kali sih untuk tanaman tembakau ini pemupukannya? Monggo. Ya, untuk pemupukan atau untuk setelahnya olah lahan, Hmm? saya menggunakan pupuk dasarnya itu yang kemarin itu menggunakan fosfat, Merauke fosfat. Oke. Yang sebelumnya saya sudah tahu dari Bapak Hasim kalau Hmm? misalkan pupuk dasar itu Amopos dulu Mas ya. Tuh. Oke, sama pos. Sebelumnya ada anu Pak, sebelumnya ada fosfat, Fosfat ya, disuruh oke. pakai Amopos. Iya, Hmm. fosfat. Per lubang saya menggunakan 10 gram. Oke, 10 gram ya. Ya. Oke, terus setelah nanti pemupukan susulannya pakai apa? Dicor atau masih ditugal, Mas? Dikocor Oke, pakai apa biasanya? pakai Mutiara 16 sama Amopos. Oke. Itu satu ukurannya pripun, Mas? Kalau misalkan instruksi atau dari arahan dari Bapak Hasim, kan saya nanya Pak kan Hmm, maksudnya berapa Mas? Biar biar pas gitu ya. gimana? Untuk biar pas untuk tanaman itu. Oke, Ya gini Mas, kalau 1000 pohon itu kasih 1 kilo Mas. Nah, oke, untuk MPK mutiaranya, mutiara 16 1 kilo, terus amuposnya 1 kilo, gitu. Per 1000 pohon untuk itu, oke, berarti 1 1000 pohon. drum gitu ya. Nah ya satu satu drum. Oke, pohon. Nah, ini umur berapa pemupukan pertama, Mas Lutfi? Umur kalau saya umur 1 minggu, tergantungan loh Pak. Kalau di sini saya tergantung melihat Pertumbuhan gitu. kondisinya tanaman. Kalau misalkan masih Oke. 1 minggu kurang kurang cengar, nah pagi kurang 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 melilit seger ya, Pak? gitu, kurang seger. Ya, Nah, ya, ya kurang kan kata orang Madura kurang cengar ya, cengar. sampai sampai 10 hari, Oke, 10 hari Pak. 10 hari ya. Ya. Nah, terus pemupukan keduanya berapa hari? Lah kedua itu 15 hari. Oh, 15 hari. Ya, cuman sisaan selisih 5 hari Pak dari pemupukan pertama sampai pemupukan kedua selisih 5 hari. Oke. Berapa kali ngecor, Mas Lutfi, kalau tembakau? Saya bocornya itu 2 kali Pak, Oh, 2 kali. dua Oke. kali. Ya, Nah, ini sama 2 kali. pupuknya 16 sama Amopos. Enggak, kalau sudah masuk pengucuran kedua Hmm. NPK 16 sama karate boron. Oke. Takarannya sama.
takarannya enggak ditambah, kalau 16-16-nya itu mutiara 16-16-nya ditambah 1 kilo, berarti 2 kilo. Oke, 2 kilo. Per 1000 pohon Hmm, 2 kilo, berarti karate boronnya itu 1 kilo. Oke, 1 kilo. Oke, setelah ini stop pengocoran. Ya, stop dulu. Nah, nanti mupuk lagi umur berapa? Mupuk antara umur 25 hari itu masuk fase apa? Pencangkulan di sini untuk di anu Dangir, itu, Pak. dangir ya, didangir ya. Nah, di Ah, anu sistemnya tugal, Pak. juga Tugal. ya. Iya. Oke. Tugal ini sama pakai pupuknya. Tugal pakai fosfat, Hmm, fosfat Merauke sama Merauke ZA sama SOP, Pak. Fosfat, SOP sama ZA. Ya, Untuk 1000 pohon berapa banyak nih? 1000 itu dalam fosfatnya 1 kilo, Hmm, 1 kilo sama ZA-nya itu 10 10 kilo, hmm, terus SOP-nya itu 5 gram. Per pohonnya 5 gram, berapa ya, Mas? 5 kilo Dikasih berarti ya. 5 ya? 5, 5 5 kilo. kilo ya. Oh, 5 kilo SOP-nya, Pak. Heeh. Oke, 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 oke. Terus apa 25? Ada pemupukan lagi nggak, Mas Lutfi? Itu pas setelah 25 saya kocor lagi di umur 35 hari. Oh, 35 hari saya kocor hmm, sama SOP hmm. terus sama urea, Pak. Oke, SOP urea. Berapa Ya, banyak nih kira-kira SOP-nya? SOP-nya itu 15 kilo Oke, saya kocor, terus hmm, ureanya 10 kilo. 10 kilo. Ini untuk 1000 pokok ya. Iya, Oke. Habis itu selesai. selesai. Wih. Cuman tinggal nyiram tiap hari. Oh, oke, tinggal nunggu panen gitu ya. Ya, Oke, 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 oke. Nah, hasil hasil dengan konsep pemupukan ini kemarin, musim kemarin berarti ya, mulai ini ya, Mas. iya, iya. Nah, itu pertumbuhannya pripun, Mas, dengan Yang konsep seperti ini yang sudah panen. yang sudah panen kayak kemarin, Hmm. setelah saya memadukan antara sistemnya saya sendiri dan Hmm. sistemnya Bapak Hasim, Mas Hmm. Hasim, itu pemacuan untuk pertumbuhan itu lebih cepat yang sudah didemprot sama Bapak Hasim, Mas Oke, Hasim itu. oke, Untuk daya oke, pertumbuhan dan kualitasnya. oke, oke. Berarti ada apa? Ada perbedaan ya antara Iya, perlakuan sebelumnya dengan perlakuan yang dari Mas Hasim. Oke. Oke, Mas Lutfi, ini kita akan rehat sejenak ya, karena udah setengah jam lebih ini nggak kerasa ini ya. Kita nanti boleh nyeruput kopi dulu ya, paling ya 1-2 menit lah kita tarik nafas dulu. Oke, Mas Hasim, iya. Mas Lutfi, silakan istirahat dulu. Berbagi dulu. Oke. Berbagi dulu ke tetangga atau teman saudara. Oke. Berbagi lama-lama mereka nggak enak sih, Pak. Nah ini saya
kayak kawan abang ya. Kalau pulang Oke. Jadi usaha tani yang bagus itu apa? Ya sebetulnya Kalau ketinggian atapnya ini pengaruhnya bagi tanaman sebetulnya tidak berpengaruh langsung ke tanaman, tapi lebih ke suhu lingkungan. Kalau atapnya terlalu pendek, borongan juga nih bang pertanyaannya ini. Ini di grup udah dibahas nih, saya tanya kan kemarin bahwa tadi minta maaf buahnya saya. Oke, Mas Lutfi, kita kembali lagi. Halo, Mas Lutfi. Oke, sambil nunggu Mas Lutfi, memang oke, udah. Oke, Mas Lutfi. Oke, kita kembali sahabat Mutiara untuk sesi tanya jawab ya. Mas Lutfi, ini ada pertanyaan dari sahabat Mutiara. Pertanyaannya adalah ini dari Lembayong. Kedengaran, Mas Lutfi? Iya, kedengaran Pak. Iya. Pertanyaannya adalah rekomendasi pemupukan mulai kecil hingga siap panen dan intervalnya mohon dijelaskan. Ini tadi udah dibahas ya. Tapi nggak apa-apa Mas Lutfi, disampaikan singkat saja yang untuk pemupukan tadi Mas, mulai dari dasaran sampai pengecoran. Diulangi sekilas saja. Iya, baik. Oh. Untuk pemupukan dan fase untuk tanam tembakau, dasarnya itu saya menggunakan fosfat Merauke, terus pengocoran untuk fase awal saya menggunakan MPK 1616 Mutiara sama Amupos di umur 10 hari. Terus pupuk susulan yang kedua yaitu umur 15 hari. Terus pemupukan yang digunakan untuk pemupukan kedua yaitu Mutiara 1616 sebanyak 2 kilo. Terus di mix sama Merauke Karate Boron. Kalau Karate Boronnya itu 1 kilo, NPK Mutiara 1616-nya 2 kilo untuk fase pemupukan kedua. Terus pemupukan ketiga yaitu sistem tugal. Tugal itu fosfat 10 kilo, fosfat 10 kilo, terus Merauke ZA itu 10 kilo, SOP 5 kilo. Itu di mix terus ditugal di dekat pohon antara jarak 15 cm antara tanaman. Terus pemupukan terakhir umur 35 hari itu menggunakan Merauke SOP sama urea. Merauke SOP-nya itu sebanyak 15 kilo, terus ureanya 10 kilo. Terakhir, itu sistemnya bisa ditabur bisa dikocor. Itu bisa memakai kocor atau ditabur. Itu. Oke. Terima kasih Mas Lutfi. Ini ada yang nanya lagi Mas. Iya. Dari Dede Agricrop. Ini tebalnya daun tembakau ini banyak dipengaruhi dari
unsur pupuk apa nih Mas? Supaya daunnya bisa tebal. Biasanya dari pupuk apa? Untuk ketebalan daun itu dari faktor pupuk dari yang punya kandungan EK seperti SOP gitu, Pak. Oke, Untuk dari SOP. ketebalan daun. Oke. Oke, jadi sudah terjawab semua ya, Lembayong sama Dede. Jadi untuk penebalan biasanya dari kalium yaitu SOP. Oke, Mas Lutfi, saya akan kembali bertanya. Mas, Ya, ya. nah ini kan tembakau memang ya mungkin rata-rata semua tanaman ya kalau terlalu banyak hujan pun ya kurang kurang apa tanaman kurang pertumbuhannya agak tertekan. Nah, seberapa sering sih untuk tembakau ini misalnya di musim kemarau untuk disiram, Mas? Tiap hari kah atau sehari 2 kali, 3 kali atau seperti apa penyiramannya, Mas? Kalau tembakau itu disiram tiap hari, Pak. Tiap Penyiraman hari itu ya. 1 kali penyiraman, Hmm, gitu, Pak. Oke, oke. Biasanya dilakukan di pagi atau sore, Mas Lutfi, nyiramnya? Kalau tembakau, kalau misalkan tanamannya itu banyak, kalau saya kan Hmm. hampir 15.000 pohon. Wih. Nah, kan ini kan cerita cerita Oke, dulu ya, Mas. monggo, monggo. Kalau misalkan penyiraman itu tidak menutupi apa ya, tidak menutup waktu pagi, itu bisa sore, Hmm, Pak. Oke, Diberikan berarti sore. sebagian pagi, kalau Ah, ininya dilanjut sorenya. sore. Iya, ya. Oke. Nah, itu 15.000 ini jenengan kira-kira berapa hektar tuh, Mas? Itu Populasi kalau 15.000. sehektaran paling, Pak. Itu, Oh, Pak. sehektaran Semua ya. sehektar. Iya, Oke. kira-kira seperti itu, Pak. Soalnya di sini istilahnya bukan hektaran tapi lokean Jandeng Madura. Oke ya. Nah, lokean apa? Sistemnya kayak tanah peta itu, Pak. Oke. Satu Per loke peta. berapa emang? Tergantung lebar ndaknya lokeknya itu, Pak. Tergantung lebar ndaknya tanah itu. Ada yang isi 4.000 bata, 4.000 pohon, Oke. ada yang 2.000 pohon gitu, Pak. Oke. Satu petaknya itu ya. Iya, per petak. Oke, Mas. Tadi kan saya baru tanya bagaimana kalau ada serangan hama ya, kutu sama ulat. Nah, kalau penyakit, nah gimana? Apakah misalnya gini, umur tadi kan ya diusahakan umur 35 itu stop Stop. penyemprotan. Iya. Nah, setelah umur 35 ternyata ada serangan penyakit, bukan bukan hama ya, penyakit. Pripun caranya? Penyakit kalau misalkan kayak tembakau itu Busuk kan daun atau busuk apa gitu. daun, Nah, tol-tol dan Reng Madura ah, itu tol-tol tol-tol. bercak daun itu, Pak. Oke, bercak daun. Pripun? Kalau sudah umur mendekati panen, dibiarkan saja atau tetap disemprot? Enggak, Pak. Disemprot, Pak. Tapi punya Dosis rendah ya. semprotnya itu pakai dosis rendah. Terus Oke. kan ada yang bahan aktif itu defekonazol yang sejenisnya susu, Pak. Oke. Bukan minyak kan gitu, Pak. Air, pembawanya air ya. Nah, kayak susu kan Oke. ada, Pak. Ada. Ya, ya, Ya. ya. Oke. Soalnya ini dihisap nanti Iya. pestisidanya kehisap nih. Oke. Sekarang hasil panen nih. Hasil panen. Nah, 1 hektar itu ya tadi jenengan kan 15.000 pohon. Biasanya keluar berapa ton
rajangannya, Mas? Keringnya itu kemarin 12 kintal, 1 ton 2 kintal, Pak. Oh, 1,2 ton ya. Oke. Iya, kira-kira seperti itu. Enggak, yang kemarin benar. 1 ton 2 kintal yang kemarin. Harga kemarin berapa? Harga kemarin lumayan mahal. Berapa? 50? Mahal. Punya saya harga rata-rata 75. Wih, 75. Ya, Ah, rata-rata ke semuanya itu, Pak. Kan ada yang harga 68, oke, ada yang oke, 78 gitu. oke, Dirata-ratain itu 75, Pak. oke, 75. Iya. Eh, itu sudah untung gede atau tipis atau hanya balik modal saja? Nggak, Pripun? untungnya itu alhamdulillah sudah Oke, banyak, lebihnya dari modal itu, Pak. Banyak, Pak. oke. Memang modal 1 hektar itu 15.000 pohon berapa kira-kira, Mas? Saya yang Dari kemarin menghabiskan hampir 20 juta, Pak. 20 juta. Dari fase Oke. awal sampai panen, Pak. Oke, berarti kalau 1 ton 2 kintal harga 75 ya udah gede banget lah ya. Iya. Oke. Oke. Eh, setelah pakai pemupukan yang dari Merauke ini, apa bedanya dari segi kualitas, Mas? Dari eh, sebelum pakai pupuk kita. Sangat berbeda sekali, Pak. Dari faktor pertumbuhan, terus kualitas pematangan tembakau itu lebih bagus yang memakai dari PT Merauke, Pak. Oh, Cara matangnya itu merah, Pak. Kan di sini yang kualitasnya tembakau yang bagus itu bagus merah, itu Pak. merah. Matangnya itu merah, terus setelah keringnya itu tetap merah, Pak. Oke, bukan hitam Kayak ya. apa? Iya, kayak istilahnya itu ngemas, Pak. Emas merah. Emas merah ya. Iya. Itulah topnya itu, top top kualitas bagus itu, Pak. Terus masalah aromanya itu sangat lain, Pak. Yang Tajam gitu ya, aromanya tajam tajam, ya. baunya itu harum, tajam, Oke. ketimbang yang tidak memakai dari PT Merauke. Kan punya saya kan di demplotnya itu yang sisanya tak pakein yang subsidi, Biasa, Pak. biasa Ya, yang pemupukan biasa. biasa ya. Terus yang ketiga itu kelebihan dari pupuknya itu terhadap beratnya, Oke, kualitas berat, bobotnya bobot, ya. nah, bobot itu bertambah, Pak, berat, Pak, Biasanya lipat-lipat. berapa? Kalau sebelum pakai NTJ ada perbedaan berapa dengan jumlah pohon yang sama? Dengan pohon yang sama kemarin, berapa itu ya, Mas? Oke, yang kemarin itu berapa, Mas? 500 ya, Mas. Yang kemarin itu pas dapat 500 kilo. Terus yang pakai itu, Pak, dapat 1 kintal, Pak. Tuh. Oke, beda banget ya. Iya, beda banget, Pak. Oke. 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 Terus penjualan ini, jenengan antar ke tengkulaknya atau bandar yang ke rumah jenengan? Kalau penjualan tembakau. Oh, kalau penjualan itu tergantung harga dulu, Pak.
Oke, Kalau harga. misalkan di sini tengkulaknya itu atau pengepulnya, istilahnya pengepul di sini, pengepul Pengepul. tembakau, ya. Kalau misalkan banyak yang ada yang ngasih harga mahal, tak kasih yang pengepulnya. Kalau misalkan pengambilannya itu harga murah, dikirim sendiri ke gudang, Pak. Oke. Iya, Oke. Lihat lihat harga. Kalau mahal ya langsung iya, dijual. Kalau murah ya kita antar ke pengepulnya ke gudang langsung ya. iya. Hmm. Nah, terus eh dari pemerintah nih, Mas Lutfi, apakah ada pembinaan cara budidaya tembakau yang baik dan benar? Itu suka ada dari PPL atau dinas terkait, Mas, pelatihan-pelatihan? Belum ada, Pak. Oke, Belum ada. Untuk berarti di ya daerah di sini belum ada ber- untuk itu pelatihan ya. panduan-panduan untuk latihan untuk penanaman tembakau gimana yang bagus. Ya Hmm. cuman di sini yang ya alhamdulillah ada Bapak Mas Hasim yang bisa mandu terhadap saya dan teman-teman sesama petani di sini bisa dipandu oleh Bapak Hasim yang dari Merauke ini, Pak. Oke, ini ya Ya, agronomis ya atau formulator dari pestisida maupun pupuk itu ya termasuknya PPL swasta, Pak. Dan iya, nah, itu ada undang-undangnya juga itu ya. Kalau nggak salah tahun 2006 ya itu ada undang-undangnya memang ya kita termasuk PPL cuma dari perusahaan swasta. Itu aja. iya, Berarti ya antar petani ya apa tukar pengalaman antar petani terus dengan formulator pupuk atau pestisida paling seperti itu ya. iya. Oke, eh, masih ada unek-unek saya. Mas Lutfi, kalau Iya, iya. cuaca ekstrim nih, ya namanya kan iklim nggak tahu kita besok mau hujan terus apa. Kalau ekstrim nih, kalau untuk tembakau misalnya terlalu banyak hujan, apa yang akan terjadi itu? Panen lebih cepat, dipanen lebih cepat atau gimana Mas cara mengatasinya kalau cuaca ekstrim? Oh iya, kalau misalkan ada cuaca ekstrim itu enggak. Kalau misalkan belum nyampe waktunya panen, walaupun sudah diguyur hujan, enggak terburu-buru itu paninnya itu, Pak. Kalau Oke, tembakau lain daripada tanaman yang lain itu. iya Kalau tembakau. makanya. Lalu dibiarin dulu, Pak. Dibiarin Oke, nunggu apa mungkin ada keesok-esoknya itu misalkan ada musim kemarau lagi misalkan oke, itu baru oke, dipanen kalau sudah cukup umur Pak, kalau cukup oke. umur panennya. Iya makanya kalau kalau cabai kan, ah udah panen panen hijau aja kan gitu bisa kan. Bisa, iya iya bisa, Kalau tembakau tetap kita nunggu ya. iya. Oke, eh yang paling berkesan pengalaman dari nanam tembakau apa nih? Yang masih membekas nih pengalaman yang paling berkesan, Mas Lutfi. Yang paling berkesan itu cara perawatannya itu Pak, Hmm. dari fase awal itu harus gimana, harus sungguh-sungguh, Hmm. terus harus gimana, harus tahu terhadap gimana caranya untuk tanam tembakau itu yang benar gitu, Pak. Oke, oke. Terakhir, sebelum kita closing, terakhir nih. Budidaya tanaman tembakau yang utama harus diperhatikan itu apa saja, Mas? Mulai dari semai,
pembibitan dan sampai panen ini yang paling utama yang harus diperhatikan ini apa? Yang harus diperhatikan pertama itu pertumbuhan, Pak. Oke, terus Pertumbuhan, terus hama, hmm, terus pengairan. pengairan. Apa cukup, Oke. apa enggak? Apa kekurangan air apa enggak? Apa Oke. kelebihan apa enggak? Oke. Oke, itu yang paling harus diperhatikan ya. Iya, yang harus diperhatikan itu, Pak. Oke, Mas Lutfi, pertanyaannya sudah habis ya. Saya cek lagi apakah masih ada yang bertanya. Ternyata nggak ada, Mas Lutfi. Terima kasih ya telah gabung dengan kita, Mas Lutfi. Lain waktu kita sambung ya. Mungkin nanti temanya karena jenengan suka tanaman cabai dan tomat, nah ini perlu dikorek juga ini pengalamannya. Oke, sahabat Mutiara, sampai di sini bicara tani episode yang ke-232 ya. Sebelum closing, saya akan sedikit merangkumkan apa yang telah kita diskusikan dengan Mas Lutfi di Sumeneb tentang tembakau ya. Jadi untuk tanaman tembakau yang pertama adalah tetap paritas ya. Tadi paritas, terus pengolahan tanah, pertumbuhannya harus dijaga ya supaya hama terutama ulet dan kutunya ini dijaga. Karena tanaman tembakau ini tidak seperti tanaman yang lain dalam segi penggunaan pestisida ya. Tadi stop di umur 35. Nah ini setelah 35 kalau ada ulet katanya dicari ya secara manual ya, nggak boleh disemprot karena nanti akan mempengaruhi kualitas dari tembakonya. Terus juga pemupukan ya, pemupukan yang berimbang. Terus pengairan, nah ini pengairan perlu ya. Jadi jangan kelebihan air, jangan kekurangan air. Dan tanaman tembakau senangnya memang di musim kemarau ya. Kalau musim hujan terlalu banyak air, pertumbuhannya kurang bagus. Oke, mungkin itu yang bisa saya simpulkan atau rampungkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sahabat Mutiara, jika bicara tani episode kali ini dirasa bermanfaat, saksikan juga video-video menarik lainnya yang ada di channel ini. Jangan lupa like, subscribe channel NPK Mutiara TV dan pentung tanda loncengnya. Media sosial kami lainnya bisa dilihat pada deskripsi video ataupun layar sahabat Mutiara saat ini. Sampai jumpa dan tunggu terus bicara tani edisi berikutnya. Terima kasih sahabat Mutiara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mutiara. Wah, hasil panennya memang luar biasa melimpah ruah. Pakai mantra apa sih, Bu? Oh, bukan mantra, Pak. Saya pakai pupuk Mutiara. Sanggup membuat tanah menjadi subur. Berkat Harus ada yang pupuk dikembalikan. termasyur. Yang namanya orang petik buah, yang panen, yang jaga malam. Apalagi yang Olahan saya diragukan. menuju saya pakai buah. Mutiara, janganlah kau lupa. Ilmunya dapat, tapi kebanyakan karena ilmunya terlalu banyak. Ingin hasil panen melimpah, pupuk Akhirnya nggak Mutiara panen juga. memberikan Jadi kalau kenyataan. saya sangat Yang percaya, jelas, pupuk Mutiara kini formulanya lebih maju dengan kadar pilihan 16 16 16, 15 15 15, 15 9 20, 13 13 24, 9 25 25 dan lain-lain. Pupuk ini cocok untuk tanaman hortikultura, pangan dan perkebunan. Ingat, pupuk Mutiara berlambang burung dari PT Merauke Tetap Jaya.